Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah B dengan NIM 226500020. Pada video kali ini saya akan mereview materi 2 mengenai manajemen risiko cybercrime. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Risiko dan dampak cybercrime. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut, sedangkan dampak mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan cyber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Dampak keamanan cyber. Dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang dapat ditimbulkan akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Dampak ini dapat beragam, termasuk kehilangan data. Serangan cyber dapat menyebabkan pencurian atau penghancuran data sensitif atau penting. Yang kedua, gangguan operasional. Serangan ini dapat mengganggu operasi normal suatu organisasi, baik itu dengan menonaktifkan sistem atau merusak infrastruktur TI. Yang ketiga, kerugian keuangan, yaitu keamanan cyber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, sanksi hukum, dan kerugian bisnis. Keempat, hilangnya reputasi. Pelanggaran keamanan yang terungkap dapat merusak reputasi organisasi dan kehilangan kepercayaan pelanggan atau mitra bisnis. Kelima, penyalahgunaan identitas. Serangan cyber dapat mengakibatkan pencurian identitas individu yang dapat digunakan untuk aktivitas kriminal. Dan terakhir itu ada sanksi hukum. Organisasi yang gagal melindungi data pribadi atau rahasia dapat menghadapi sanksi hukum dan denda. Risiko dan dampak cybercrime pada individu. Risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau keamanan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal, sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Sedangkan pada perusahaan atau organisasi, risiko cyber pada perusahaan atau organisasi adalah kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditujukan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan atau organisasi. Dampaknya adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cybercrime. Risiko cybercrime pada pemerintah dan negara. Risikonya itu adalah kemungkinan atau potensi terjadi serangan atau aktivitas kejahatan cyber yang dapat mengancam keamanan, kestabilan, dan integritas operasi pemerintah atau negara. Dampak cybercrime pada pemerintah adalah konsekuensi negatif yang timbul setelah terjadinya serangan cyber atau kegiatan kejahatan cyber terhadap pemerintah atau negara. Risiko dan dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama, dampak sosial dari kejahatan cyber. Dampak sosial dari kejahatan cyber melibatkan sejumlah masalah yang memengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan cyber dapat menciptakan ketidakamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online, dan mengubah perilaku online. Dampak ekonomi dari kejahatan cyber. Dampak ekonomi dari kejahatan cyber adalah sangat signifikan. Kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan,
setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan. Dampak politik dari kejahatan cyber. Dampak politik dari kejahatan cyber memiliki dimensi yang luas dan signifikan. Dalam konteks global dan nasional, kejahatan cyber dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik, termasuk pemilihan umum dengan menyebarkan propaganda, memanipulasi opini publik, dan bahkan mencoba meretas sistem pemilihan. Langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime. Yang pertama, identifikasi risiko. Kedua, penilaian risiko. Ketiga, pengembangan kebijakan dan prosedur. Keempat, proteksi dan pencegahan. Kelima, deteksi dan tanggapan cepat. Keenam, pengurangan risiko. Ketujuh, pemulihan. Kedelapan, evaluasi dan perbaiki. Dan terakhir, kemitraan dan kolaborasi. Nah, ini merupakan tugas dari materi 2, yaitu yang pertama kasusnya cyberbullying atau pelecehan di dunia maya, kasus Via Valen yang menerima pesan mesum. Resikonya itu ada 3, risiko psikologis, privasi, dan reputasi. Dampak kerugian finansialnya, korban mengalami kerugian ekonomi akibat reputasi korban yang rusak. Hal ini dapat berdampak pada peluang kerja, sponsor, atau kerjasama yang mungkin terpengaruh akibat persepsi negatif dari masyarakat atau perusahaan. Lalu pihak yang dirugikan sendiri yaitu korban. Korbannya itu Via Valen, keluarga, dan orang terdekat korban, komunitas atau penggemar, serta organisasi atau perusahaan yang berasosiasi dengan korban sendiri. Ini adalah sumbernya. Yang kedua itu ada jenis kejahatan keuangan online. Wartawan jadi korban penipuan melalui media sosial. Kerugiannya itu mencapai 6,5 juta rupiah ya. Resikonya itu resiko keuangan, keamanan pribadi, dan reputasi wartawan itu sendiri. Dampaknya wartawan tersebut mengalami kerugian yang mencapai 66 juta rupiah. Pihak yang dirugikan yaitu ada wartawan, korban itu sendiri, keluarga korban, perusahaan atau media tempat korban bekerja, serta masyarakat luas. Karena kasus penipuan ini berpotensi menimbulkan rasa tidak aman pada masyarakat luas, terutama pengguna media sosial yang bertransaksi secara daring, sehingga mereka bisa menjadi lebih takut atau enggan untuk bertransaksi online. Nah, ini di bawah adalah sumber informasinya. Dan yang ketiga itu ada kejahatan pelanggaran privasi, di mana Twitter didenda sebanyak 2,1 triliun akibat pelanggaran privasi pengguna. Risikonya itu risiko privasi pengguna, keamanan data, dan reputasi untuk perusahaan. Dampaknya kerugian finansial langsung. Yang dimaksud tadi adalah denda 2,1 triliun. Penurunan kepercayaan investor sehingga menyebabkan turunnya nilai saham pada perusahaan Twitter, serta biaya tambahan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem keamanan data pengguna. Dan pihak yang dirugikan itu pengguna Twitter sendiri, pemegang saham, maupun perusahaan Twitter itu. Oke, di bawah ini adalah sumbernya. Demikian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.